أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, diperjalankan oleh hari ini yang digerakkan oleh Allah tentunya, di mana mudah-mudahan Allah menyertai ridhonya pada perjalanan kehidupan kita. Dan hari berganti, tentu yang tidak boleh berganti menjadi orang-orang yang fasik, apalagi orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mengawali perjumpaan kita kali ini akan saya bacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan agamanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir akan benci dengan itu. Ya khatiman yang berbahagia, adalah hamparan di depan kita pokok-pokok kesesatan. Di antaranya kesesatan dalam hal ini adalah kesesatan akidah Syiah. Kita mesti tahu ringkasan-ringkasan saja penyimpangan ajaran Syiah yang berbeda dari ajaran Ahlus Sunnah. Dalam rukun Islam Ahlus Sunnah tentu kita mengenalnya dari SD, diajarkan syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Tapi di mereka berbeda. Syahadat tidak ada. Rukun Islamnya mereka adalah sholat, saum, zakat, haji, wilayah. Nah, wilayah ini yang sangat determinasi dalam rukun Islam mereka. Yang dimaksud rukun wilayah adalah bahwa penentuan imam atau khalifah itu murni ditunjuk oleh Allah sebagai mansub ilahi, sebagaimana nubuah atau kenabian. Karena itu di dalam Syiah, imam atau khalifah itu tidak bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau pemilihan. Dalam bab rukun iman, Ahlus Sunnah kita ini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada iman kepada qada dan qadar. Namun mereka 5 saja. Hal yang pertamanya, rukun imannya adalah 1 tauhid, 2 nubuwah, 3 imamah, 4 al-adl, dan kelima al-ma'ad, ya, atau kiamat. Kemudian kalimat syahadat kita Ahlus Sunnah adalah dengan 2 kalimat syahadat. Tapi mereka ahli Syiah, kaum Syiah itu dengan 3 kalimat syahadat, karena menambah 1 sebutan, yaitu menyebut mereka mengimani 12 imam yang dijadikan sebagai suatu pernyataan syahadatnya mereka. Nah, sekarang tentang keimaman. Kita Ahlus Sunnah percaya kepada imam bukan
bagian dari rukun iman. Kemudian masuk dalam persoalan khilafah. Kalau ahlu sunnah kita ini meyakini khulafaur rasyidin, ya, di dalamnya ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan, juga Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah khulafaur rasyidin yang sah. Sedangkan bagi orang Syiah, khulafaur rasyidin selain Ali bin Abi Thalib itu tidak sah. Itu kan pokok-pokok, ya, hal-hal yang baku yang bisa membedakan antara kita dengan mereka. Kemudian tentang pandangannya tentang maksum atau keterbebasan dari kesalahan, kita ahlu sunnah, khalifah atau imam itu tidak maksum. Kalau menurut kita khulafaur rasyidin itu tidak maksum, tapi bagi orang Syiah para imam adalah maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Itulah yang membedakannya. Kemudian pandangan kita tentang sahabat, kita itu dilarang tegas oleh Rasulullah. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan para sahabat itu adalah generasi terbaik dan Allah ridha terhadap mereka. Maka wajib bagi kita untuk menghormati mereka, dan haram kita atau dilarangnya kita mencaci para sahabat. Rasulullah mengatakan, siapa saya yang mencaci sahabat berarti sama dengan mencaciku, yang menyakiti sahabat berarti menyakitiku. Bagi pandangan orang Syiah, mencaci sahabat itu adalah bagian dari ibadah, ya. Dan menganggap para sahabat setelah wafatnya Rasul itu banyak yang murtad katanya. Nah, ikhwati iman yang berbahagia, tentang istri-istri Rasul, ahlu sunnah memandang Sayyidah Aisyah itu dihormati. Kemudian para istri Rasul juga kita anggap sebagai ahlul bait. Tapi dalam pandangan Syiah, Sayyidah Aisyah itu dicaci maki, dikatakan dengan kata-kata yang tidak patut. Bahkan para istri Rasul itu menurut mereka bukan termasuk ahlul bait. Kemudian pada pembicaraan tentang Al-Quran, kitabullah, Al-Quran dalam pandangan kita itu yakin dijaga keorisinilannya, ya. Siapa saja yang memalsukan Al-Quran akan ketahuan, dan kita akan bisa langsung dengan serta-merta memurnikan kembali secara genuine sebagaimana diturunkannya pertama kalinya. Namun dalam pandangan orang Syiah, Al-Quran yang kita pegang ini sudah diubah oleh para sahabat yang mereka caci maki itu, sahabat-sahabat yang murtad katanya. Tentang hadis, ya, kita menggunakan rujukan dan referensi kutubus sittah diantaranya 6 kitab yang kita pakai sebagai sumber-sumber hukum yang mencatat hadis-hadis Nabi yang sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Tapi mereka hanya menggunakan hadis-hadis yang bersumber pada kitab mereka saja, yaitu Al-Kafi, Al-Ibsitar, Man la yahdhuruhu Al-Faqih. Kemudian yang terakhirnya adalah At-Tahdzib. Percakapan teologis bagi kita tentang surga dan neraka jelas rujukannya bagi kita. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun bagi Syiah, surga itu diperuntukkan bagi yang cinta kepada Imam Ali saja, dan neraka diperuntukkan bagi yang memusuhi Imam Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Bagi kita, Ali adalah orang yang kita hormati, itu sahabat Nabi, itu menantu Nabi, itu keluarga dekat Nabi, belahan jiwa dan belahan hati Nabi. Tapi juga kita tidak mengikatnya dalam suatu akidah yang keliru sebagaimana yang mereka katakan itu. Poin ke-12 tentang raj'ah. Tidak ada pemahaman raj'ah, ya. Ke-13 tentang Imam Mahdi, ya. Bagi kita Imam Mahdi itu adalah sosok yang akan membawa keadilan dan kedamaian. Namun bagi Syiah, Imam Mahdi kelak akan membangunkan Rasulullah, kemudian Imam Ali, Fatimah, serta Ahlul Bait yang lain. Lalu membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Lalu ketiganya akan disiksa.
A'udzubillah. Poin ke-14 tentang mut'ah atau kawin kontrak. Nah, tentu bagi kita jelas hadisnya tentang keharamannya kawin mut'ah itu. Namun bagi orang Syiah, kawin mut'ah itu, kawin kontrak itu dianjurkan dan halal hukumnya. Kawin kontrak itu buat mereka adalah bagian dari syariah. Mata yang ke-15 tentang khamar. Khamar bagi kita adalah najis atau tidak suci. Namun bagi mereka khamar itu tidak najis alias suci dan mensucikan. Ahlus sunnah berpandangan bahwa air yang dipakai untuk cebok atau istinja najis kedudukannya. Namun bagi orang Syiah, air yang dipakai istinja atau dipakai cebok itu suci. Yang ke-17 tentang sholat. Ketika kita melaksanakan sholat ya, bagi Ahlus sunnah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu hukumnya sunnah. Kemudian kita membaca amin, itu juga sunnah. Kemudian sholat duha bagi kita sunnah. Tapi bagi mereka, bagi Syiah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu membatalkan sholat. Kemudian membaca amin, itu juga membatalkan sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Gitu. Ya inilah bagian-bagian besaran yang nanti akan kita bahas deskripsinya secara lebih mengerucut lagi pada YouTube yang lain. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.